lagi dengan saya Dr. Yolenta atau akrabnya dipanggil dengan Dr. Gaga, bertemu dalam Healthy Talk Show. Baik, pada Healthy Talk Show hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial hari ini kita adalah Dr. Esdras Adi Pramudita, spesialis saraf. Halo, apa kabar dokter? Apa kabar Dr. Gaga? Baik, Dr. Esdras sendiri bagaimana? Baik, sehat. Pasti sehat ya dokter ya. Baik, untuk Dr. Esdras mungkin bisa memperkenalkan dokter kepada sahabat terapi semuanya. Oke, selamat siang sahabat terapi. Perkenalkan, nama saya Dr. Esdras Adi Pramudita. Saya dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Terapi. Baik, Dr. Esdras ini memang dokter spesialis saraf di rumah sakit kita ya dokter ya. Baik, untuk Dr. Esdras ini pada tanggal 29 Oktober ini memperingati dengan hari World Stroke Day dokter. Dan mungkin bisa diceritakan oleh Dr. Esdras tentang sejarah singkat terbentuknya hari ini, kemudian sepertinya bagaimana dengan tema World Stroke Day tahun ini. Oke, ya terima kasih Dr. Gaga. Jadi sahabat terapi, pada tanggal 29 Oktober setiap tahunnya kita memperingatinya Hari World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia, di mana Hari Stroke Sedunia ini pertama kali dicanangkan adalah tahun 2006. Pada saat itu memang pasien-pasien stroke ini kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu para penggiat orang-orang yang peduli pada pasien dengan stroke mencanangkan untuk World Stroke Campaign mulai tahun 2006 sampai pada tahun 2020 ini dengan setiap tahunnya tagline yang berbeda. Di sini kita memberikan kontribusi agar pasien stroke itu menjadi lebih baik, dan kita juga untuk mencegah terjadinya serangan stroke pada pasien-pasien atau orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Pada tahun 2020 ini tahun 2020 ini yang dicanangkan sebagai tagline adalah Join the Movement. Join the Movement pada tagline tahun 2020 ini merupakan kelanjutan dari tahun yang sebelumnya, 2019, di mana tahun 2019 itu kita memiliki tagline adalah Don't be the one. Artinya jangan menjadi salah satu di antara sekian banyak pasien stroke. Sehingga untuk melanjutkan tagline tahun 2019, maka tahun 2020 ini tagline yang paling terbaru adalah Join the Movement. Tagline ini lebih mengangkat suatu usaha untuk memprevensi atau untuk mencegah terjadinya stroke dengan cara untuk menggiatkan atau lebih aktif bergerak. Mungkin itu dokter Gaga. Oke, jadi memang tagline-nya kali ini adalah Join the Movement ya dokter ya. Ya. Mungkin ini memang menjadikan masukan untuk setiap sahabat sehat terapi untuk selalu melakukan aktivitas, begitu dokter. Nah, kemudian berkaitan dokter dengan Hari Stroke Sedunia ini, mungkin sahabat terapi sendiri ada yang belum mengenal lebih dalam mungkin tentang stroke. Mungkin dokter Esdras bisa menjelaskan kepada sahabat terapi semuanya. Oke, untuk sahabat terapi, yang namanya stroke itu adalah suatu penyakit yang dikenal di masyarakat biasanya dengan lumpuh separuh. Sebenarnya disebabkan oleh suatu gangguan aliran darah di otak, baik yang terjadi secara vokal atau sebagiannya atau terjadi secara general, dan biasanya dia berlangsung lebih dari 24 jam. Tipe stroke ini ada dua macam dokter Gaga ya. Yang satu pertama adalah di mana pembuluh darah otak itu mengalami sumbatan, dan yang kedua adalah di mana pembuluh darah otak itu mengalami pecah atau perdarahan. Maka stroke dikenal dengan yang pertama adalah stroke perdarahan, dan yang kedua adalah stroke sumbatan. Di definisi stroke sendiri itu tidak boleh mencakup definisi yang lain, misalnya seperti stroke sepintas. Stroke sepintas itu adalah stroke di mana dalam 24 jam pasiennya akan recovery sempurna. Perdarahan-perdarahan yang disebabkan karena trauma kepala itu tidak dimasukkan dalam kriteria stroke. Mungkin itu. Jadi untuk stroke sendiri itu mungkin sahabat terapi sering mendengar kalau mendadak ya dok ya. Apakah itu betul dokter? Ya sahabat terapi, yang namanya stroke itu tidak pernah terjadi secara perlahan-lahan, karena stroke selalu bersifat mendadak. Jadi pasien atau seseorang yang mengalami stroke itu awalnya sedang melakukan aktivitas yang dalam keadaan baik, terus dalam hitungan menit atau hitungan detik tiba-tiba terjadi serangan stroke-nya. Jadi tidak ada stroke yang perlahan-lahan, itu tidak ada, sehingga sifatnya selalu mendadak.
Jadi apabila ada seseorang yang mengalami suatu kelainan atau kejadian yang mendadak, maka kita patut untuk curigai terjadinya stroke. Nah, kalau seperti itu berarti memang mendadak ya dokter ya. Kemudian dari kita sendiri untuk pencegahannya terjadinya stroke ini bagaimana dokter? Oke. Untuk pencegahan stroke memang terjadi secara mendadak. Tetapi untuk bisa terjadinya stroke harus ada faktor resiko yang menyebabkan. Faktor resikonya ada dua, yaitu satu yang dapat dimodifikasi dan yang kedua adalah yang tidak mampu dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi antara lain seperti umur, gitu ya. Terus kemudian jenis kelamin itu tidak dapat dimodifikasi. Yang kedua adalah yang dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi itu antara lain hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, kemudian obesitas, kemudian merokok, alkohol dan seperti itu. Hal ini mampu dimodifikasi, artinya seseorang itu dapat melakukan sesuatu usaha agar tadi faktor resiko tadi terkontrol. Ini sesuai dengan jargonnya, sesuai dengan tagline tahun ini, di mana be active, jadi join the movement. Kita harus bergerak karena yang dikejar pertama kali adalah bagaimana kita dapat mengontrol faktor resiko dengan kita active movement, seperti berolahraga atau melakukan aktivitas. Istilahnya nggak boleh mager lah, gitu. Jadi tidak boleh istilahnya santai-santai, rebahan-rebahan gitu nggak boleh dijaga. Oke, jadi memang tagline kali ini sesuai sekali dengan pencegahan stroke ya dokter ya, supaya kita menjadi lebih aktif dan juga kita harus mau bergerak untuk bisa mencegah terjadinya stroke, karena memang salah satu aktivitas itu merupakan faktor resiko yang bisa dikontrol ya dokter Esdras ya. Baik dokter Esdras, tadi kan mencegah memang lebih baik daripada mengobati ya dokter ya. Jadi join the movement adalah salah satu langkah untuk mencegah. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri atau tanda gejala orang-orang dengan stroke itu apa aja dokter? Mungkin akan ada perbedaannya nih untuk yang ada tadi ada dua, stroke perdarahan dan juga stroke sumbatan. Mungkin bagaimana cara-cara kita melihat adanya ini ternyata penderita stroke seperti itu dokter? Oke, dokter Gaga, sahabat terapi sekalian semuanya, sebenarnya kita tidak mampu untuk membedakan antara stroke perdarahan dan stroke sumbatan tanpa menggunakan modalitas imaging atau penggunaan CT scan. Jadi tetap harus untuk membedakannya harus ke rumah sakit. Tetapi untuk mengenali deteksi awal ini serangan stroke atau tidak, maka kita bisa melakukannya di masyarakat. Ada 6 tanda yang mudah dikenali pada terjadinya stroke. Yang pertama adalah kelumpuhan setengah badan. Yang kedua adalah adanya gangguan rasa baik kesemutan atau rasa tebal di separuh badan. Yang ketiga adanya pelo dan perot. Kemudian yang keempat adalah pasien mendadak tidak sadar. Yang kelima adalah gangguan atau kemunduran intelektual yang mendadak. Jadi orangnya dikira bisa kita sebut dengan pikun mendadak, ya. Dan yang kelima adalah gangguan korteks. Jadi misalnya seperti tiba-tiba mendadak tidak dapat melihat atau mengalami kebutaan mendadak. Itu adalah 6 tanda yang paling mudah dikenali. Tetapi dari gerakan masyarakat yang ditetapkan dari Kemenkes pula ada 3 tanda yang mudah juga dikenali, yaitu adalah wajah, face ya, jadi wajahnya perot, kemudian arm, lengannya atau tangannya itu lemah separuh, ya, kemudian adalah speech, jadi kesulitan untuk bicara atau pelo. Jadi awalnya biasa, terus kemudian pelo dan cadel. Mungkin itu ya. Oke,